Selamat datang di ibadah New Life Church Sunday Celebration Service. Saya ingin menyapa juga untuk para jemaat yang menonton melalui YouTube maupun First Media. Welcome to the family. Dan sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Kami percaya Tuhan Kau berikan kami hati yang baru, hati yang mau mendengar akan firman-Mu Tuhan. Kau jamah kami melalui ibadah hari ini Tuhan. In Jesus name we pray. Amen. Enjoy the service guys. Ku naikkan syukur buat segala
lagi mau memuji Tuhan. Mari kita berikan penyembahan yang terbaik. Mari kita angkat suara kita, haleluya. Karena Tuhan telah mengalahkan maut dan mengalahkan apapun yang ada di depan kita. Amin. Thank you Jesus. We want to raise a hallelujah. Amen. Are you ready, church? Come on, let's worship Him. Come on. Raise a hallelujah.
Thank you, Jesus. Your presence, Lord. Kami percaya Engkau ada di sini, Tuhan. Yes, we want to raise the hallelujah more and more. Thank you, Jesus. Yes, you are. Come on, church. Mari kita sama-sama angkat suara kita untuk lebih lagi bernyanyi untuk Dia. Yes, you are, Lord. Are you ready, church? Come on, let's sing it. Let's sing a little louder. Sing a little louder. Oh, sing a little louder. Sing a little louder. Oh, sing a little louder. Come on, church. Sing a little louder. Oh, sing a little louder. Come on, sing it. In the presence of my enemies, sing a little louder, louder than the unbelief. Yes, my weapon is a melody. Sing a little louder. Oh, heaven comes to fight for me. In the presence of my enemies, sing a little louder. Hey, louder than the unbelief. My weapon is a melody. Hey, heaven comes to fight for me. Come on. Oh, in the presence of my enemies. Oh, louder than the unbelief. Oh, my weapon is a melody. Oh, when heaven comes to fight for me, I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder than louder, you're gonna hear my praises roar. Right from the ashes, open your eyes. Hey, death is defeated, the King is alive, and I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder than louder, you're gonna hear my praises roar. Right from the ashes, open your eyes, and death is defeated, the King is alive. Haleluya, come on. Give Jesus praise in this place. Woohoo! Mari berikan pujian bagi Dia. Thank you, Lord. Terima kasih Yesus. You're awesome. Terima kasih. Amen, amen, amen. Woo! Wow. At home, we're going to give a big hand for the praise and worship team. Mari berikan tepuk tangan buat tim praise and worship. So anointed. Begitu diurapi. Wow, Luar thank you biasa. guys so Terima much. kasih semuanya. Amazing, amazing. Luar biasa. It almost feels like a real service right now. Seolah-olah ini kayak ibadah sungguhan hari ini. Live. Karena ini kan terjadi live. With all the transitions and everything. Karena transisinya seperti ibadah biasanya. But what I miss is you guys. Tapi apa yang saya kangenin adalah Anda semua yang di I rumah. miss the responsiveness. Saya kangen sekali ada orang yang responsif. I miss the corporate worship together at one place. Saya kangen bisa menyembah Tuhan di satu tempat bersama-sama. So I can't wait for the day that we can finally do that again. Jadi saya nggak sabar lagi untuk bisa nyampe ke satu hari di mana kita bisa bareng-bareng lagi. Oh, Diki, I'm really pumped today. Oh, Diki, saya benar-benar semangat hari ini. After that praise and worship, woo! Setelah praise and worship tadi, I'm ready to preach. saya siap untuk khotbah. Church, are you ready? Gereja, apakah Anda siap? I want you to open your hearts today. Saya mau Anda untuk bisa buka hati Anda. Allow the Holy Spirit to speak to you, Biarkan Roh Kudus bicara kepada to Anda. change you, to transform you. Untuk mengubahkan Anda, mentransformasi Anda. In Jesus' mighty name. Di dalam Yes. nama Yesus. Woo! All right. We're in the series right now talking about our church's DNA, New Life. Kita ada sekarang dalam sebuah seri di mana kita ngomong mengenai DNA gereja kita, yaitu New Life, N-E-W-L-I-F-E. Each letter represents one DNA. Setiap huruf mencerminkan satu DNA. And today I continue with our seventh and our last DNA, Dan hari ini saya akan lanjutkan dengan DNA yang terakhir, yaitu yang ketujuh. E for
excellence. Huruf E yang berarti excellence. Everybody say excellence. Semua katakan excellence. Excellence. Yes. Excellence. Let's pray. Mari kita berdoa. Holy Spirit, today speak to us as only you can. Roh Kudus, hari ini bicara seperti hanya Kau yang bisa. We're hungry and thirsty for more of you. Kami lapar dan haus akan Engkau. We know that your presence is not limited by time and space. Kami tahu bahwa hadirat-Mu tidak dibatasi oleh waktu dan juga tempat. And from wherever your people are watching right now, I know you will touch them. Dari manapun umat-Mu hari ini nonton, saya tahu bahwa Engkau akan menjamah mereka. Thank you for transforming them. Terima kasih untuk sudah mengubahkan mereka. And today help us to be excellent in Dan our lives. hari ini bantulah kami untuk bisa menjadi orang yang excellent dalam hidup kami. In Jesus' name I Di pray. dalam nama Yesus saya berdoa. And everybody Dan says, semua katakan, Amen. Amen. Woo. Church, how many of you long to finally travel again? Gereja, berapa dari Anda yang udah kangen untuk bisa berpergian lagi? No, I can't wait. Anda tahu saya udah gak sabar. And you know, I love flying. Anda tahu saya suka terbang. As long as it's a long haul flight. Selama penerbangannya panjang saya suka. I hate domestic flights. Saya nggak suka penerbangan dalam negeri. Because I have this mindset. Karena saya punya sebuah mindset, The bigger the airplane, the safer the journey. semakin besar pesawatnya, semakin aman perjalanannya. And long haul is always a big airplane. Dan kalau kita berpergiannya jauh, itu selalu pesawat yang besar. And you could almost consider me an aviation geek. Dan mungkin Anda bisa juga anggap saya sebagai mungkin orang yang suka sekali dengan penerbangan. No, I love watching YouTube videos of different airlines and the service they provide. Saya suka nonton di YouTube bahkan video-video tentang penerbangan-penerbangan mungkin airline yang satu, maskapai yang lain. Which airplanes they fly. Dan maskapai itu pakai pesawat yang mana. I know, weird, aneh, but that's me. Saya tahu memang aneh tapi itu saya. You know, I can even tell what kind of airplane it is by just looking at it. Bahkan saya bisa lihat satu pesawat dan saya katakan, oh ini jenis model ini. Like, okay, this is a Boeing 777. Oh ini Boeing 777. That one is a Airbus A350-1000. Itu Airbus A350-1000. Weird. Aneh kan saya? But that's just Nerd. something I love. Nerd. Tapi itu sesuatu yang saya sukai. A fun fact, you know, back in Germany as a kid, every summer break. Anda tahu bahwa saat saya masih muda di Jerman, tiap kali liburan musim panas, In Germany, your school holiday in summer is 6 weeks. kalau di Jerman, libur musim panas itu 6 minggu. Almost every year, we would use that holiday to fly to Indonesia. Hampir tiap tahun kita akan pakai waktu itu untuk bisa pergi ke Indonesia. And guess what? What was my favorite part of the whole holiday in Indonesia? Dan coba Anda tebak apa yang sangat saya suka yang dari perjalanan saya ke Indonesia. It was not Bali. Bukan Bali, It was not visiting my family in Jakarta and Surabaya. bukan untuk bisa ketemu teman-teman atau saudara saya di Jakarta atau Surabaya, It was not the finger-licking food. juga bukan makanan yang enak, But my favorite part of the whole entire trip was the flight. tapi bagian yang sangat saya sukai dari seluruh perjalanan saya adalah penerbangannya. That's how crazy I'm about flying. Itu berapa gila saya sangat suka penerbangan. Ever since I was a kid. Bahkan waktu saya masih kecil. You know, when I book a flight, of course, I make sure it's a safe airline. Kalau saya pergi untuk terbang sekali, saya pasti akan cek bahwa maskapainya yang aman. They have a good service. Servisnya bagus. Tapi yang paling penting, harus cheap, murah. Paling penting harus murah. Udah Indonesia banget gue. But let me share with you the most memorable flight I've ever had. Tapi biarkan saya share sedikit penerbangan yang sangat berkesan bagi saya. It was in 2018. I was flying to South Korea. Di tahun 2018 saya terbang ke Korea Selatan. Bukan Korea Utara. Korea Selatan. And I was using Malaysia Airlines. Dan saya waktu itu pakai Malaysia Airlines. Malaysia Airlines is a pretty decent airline. Dan Malaysia Airlines lumayan bagus kok maskapainya. But on that flight, the airplane we used was not the newest airplane. Tapi pesawat yang dipakai untuk penerbangan saya itu bukan pesawat yang paling baru. It was pretty old. Cukup tua. And it was not the nicest airplane I've ever flown on, no. Dan bahkan bukan yang paling bagus yang pernah saya tunggangi atau saya pakai. In fact, when Pastor Carson was sitting on a seat, his in-flight entertainment was broken. Bahkan saat Pastor Carlson duduk di sana dalam duduknya dia, itu hiburannya yang biasanya ada TV-nya itu rusak. And the screen wasn't that big also. Dan bahkan layarnya ukurannya nggak besar. But it was the most outstanding memorial flight I've ever had. Tapi merupakan penerbangan yang sangat saya suka dan sangat berkesan. Why? Kenapa? Because the crew was excellent. Karena pramugaranya luar biasa, excellent. No, from the moment we
stepped into the airplane, Dari momen kita masuk ke dalam pesawat, their welcome was so warm. mereka sambut kita dengan hangat. You know, as I was sitting down, the stewardess came to me and said, "Hey, you can take the whole row Bahkan saya duduk dan datanglah pramugarinya katakan, kamu boleh pakai satu panjang baris ini. so you can sleep." Supaya kamu bisa tidur. So forthcoming. Benar-benar mereka, forthcoming itu apa? Ambil inisiatif. Ya, untuk bisa. Ya, itulah. itulah. Forthcoming ya. You know, when I was eating, they gave me a second portion for the meal. Bahkan untuk saya makan, mereka kasih lagi porsi kedua. You know, Pastor Carson asked for a beverage, a can, Bahkan Pastor Carson, dia request untuk satu kaleng minuman. and the stewardess said, "You know what? Usually, a stewardess will just pour it into your cup, Biasanya pramugari kan taruh di cup or they'll just give you one can." atau kasih satu kaleng. The stewardess said, "You know what? Don't just take one, take 5. Tapi ini pramugarinya nggak ngomong, saya kasih satu, tapi dia kasih 5. Crazy. Gila kan? You know, and I'm a very warm person actually. Sebenarnya saya kan orangnya juga cukup hangat. Where if people who travel with me know that when I go somewhere, I like to make new friends, new connections. Jadi kalau orang-orang yang sering berpergian dengan saya, mereka tahu kalau saya pergi kemana-mana, saya suka untuk buat koneksi baru, cari teman baru. Diki knows when I'm in the Grab, I like to talk to the driver. Diki tahu kalau saya di Grab sukanya ngomong dengan supirnya. And I became good friends with the whole cabin crew. Dan saya jadinya berteman dengan seluruh pramugara di sana. Every time they would pass by my row, we would like joke around. Setiap kali mereka lewat dekat baris saya, kita akan ngobrol guyonan. And at one point, one of the stewardess, a guy, Dan satu poin salah satu pramugaranya, ya seorang cowok, I was flying economy. He took me to business class just to try their food. saya kan terbangnya ekonomi, tapi dia bawa saya ke business class cuma untuk nyoba makanan di sana. I am not making this up. Saya nggak buat cerita ini ya. Amazing. Luar biasa kan? Crazy excellent. Benar-benar excellent. I've flown a lot in my life. Saya udah terbang berkali-kali dalam hidup saya. That was my most memorable, outstanding flight ever. Tapi itu adalah penerbangan yang paling luar biasa, paling berkesan buat saya. And what stood out was their excellence. Dan yang benar-benar memberikan kesan yang paling besar adalah excellence-nya mereka, luar biasanya mereka. Excellence is important. Karena itu excellence itu penting banget. Excellence makes you stand out in life. Excellence lah yang membuatkan Anda itu berbeda dalam hidup. The church I see, New Life Church, is a church that has excellence. Gereja yang saya lihat sekarang, gereja New Life adalah gereja yang excellent. This is our DNA. Ini adalah DNA kita. We're not there yet, but every day we try to become better. Mungkin kita belum sampai di sana, tapi tiap hari kita berusaha untuk jadi lebih baik, lebih excellent. Probably like many of you, my early experience of church was everything but excellent. Mungkin seperti banyak dari Anda, pengalaman pertama-tama saya di gereja itu nggak excellent. From off-tune singers, Mungkin penyanyinya itu fals, terrible musicians, terus pemusiknya itu salah-salah, draggy services, terus servisnya itu lama banget. to always late lyrics on the screen for the praise and worship. Atau mungkin lirik yang tampil untuk praise and worship telat terus. I hate that. Saya nggak suka. But that was how I grew up in church. Tapi itu bagaimana saya tumbuh besar di gereja. In fact, I remember one of my previous churches, they just put me in the praise and worship team. Bahkan saya ingat bahwa di salah satu gereja yang pernah saya tempati dulu, mereka taruh saya untuk pelayanan di tim praise and worship, pujian dan penyembahan. Me as a singer. Saya sebagai seorang penyanyi. The thing is, Masalahnya, I can't sing. saya gak bisa nyanyi. Oh, gak apa-apa. Tuhan melihat hati. Iya, tapi kalian punya telinga. Come on, man. As a church, we have to be excellent. Sebagai seorang gereja kan kita harus excellent. Because we serve a God who is excellent. Karena kita juga melayani Tuhan yang excellent. Psalms chapter 8 verse 1 says, Mazmur 8 ayat 1 berkata, O Lord, our Lord, how excellent is your name in all the earth. Oh Tuhan, Tuhan kami, begitu excellentlah namamu di bumi ini. How many of you know that we serve a God whose attribute is He's excellent? Berapa dari Anda yang tahu bahwa Tuhan yang kita sembah, kita layani adalah Tuhan yang excellent. He's not just a president. Dia gak cuma seorang presiden, He's the King of Kings, tapi dia raja dari segala Lord raja. of Lords, Dia adalah Tuhan dari segala God Tuhan. Almighty. Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Jesus is His name. Yesus namanya. We serve a big God Kita melayani Tuhan yang besar, who gave His best. yang udah berikan yang terbaik. John 3:16. Dalam Yohanes 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Karena Tuhan begitu mengasihi dunia sehingga dia berikan satu-satunya anaknya. He gave His best, Jesus. Dia berikan yang terbaik yaitu Yesus. So we also ought to give Him our best. Jadi kita juga harus berikan yang terbaik buat dia. Yang setuju katakan amen. Amen.
Give God your best, Berikan Tuhan yang terbaik dari Anda. not what's left. Bukan apa yang tersisa. Often we give God our leftovers, Seringkali kita berikan yang sisa-sisa buat Tuhan. the leftovers of our time, Mungkin sisa-sisa waktu kita. the leftovers of our energy, Yang sisa dari energi kita. the leftovers of our love. Yang sisa dari kasih kita. But when it's time for God to bless us, Tapi waktunya kalau Tuhan mau berkati kita, we demand the best. kita mau yang terbaik. Yang terbaik dong Tuhan. Bo Cheng Li. You know? Kebacut. Keterlaluan. Let me give you some thoughts on excellence. Biarkan saya berikan beberapa pikiran mengenai excellence. Excellence is not perfection. Excellence itu bukan berarti perfeksionis. Yeah, excellence is doing the best from what you have in your hands right now. Excellence berarti kita lakukan yang terbaik dari apa yang kita punya di tangan kita sekarang. Allow me to change your mindset, church. Biarkan saya ubahkan cara pikir Anda, gereja. Excellence is not being the best. Menjadi excellence bukan berarti menjadi yang terbaik, It's being your best. tapi berarti mengusahakan yang terbaik dari diri Say it Anda. one more time. Saya katakan sekali lagi. Excellence is not being the best. Excellence berarti bukan menjadi yang terbaik, It's being your best. tapi menjadi yang terbaik dari versi diri Anda. Galatians 6 verse 4 says, Dalam Galatia 6 ayat 4 berkata, Dickie will read it for us. setiap orang harus memeriksa sendiri apakah kelakuannya baik atau tidak. Kalau baik, ia boleh merasa bangga atas hal itu. Tetapi tidak usah ia membandingkannya dengan apa yang dilakukan orang lain. You don't need to compare. Jadi Anda nggak perlu bandingkan dengan orang lain. Oh, other companies are bigger. Oh, perusahaan lain lebih besar. Other churches have more volunteers. Gereja lain punya sukarelawan lebih banyak. More funds. Mungkin banyak uangnya. Look, the benchmark is not others. Jadi pembandingnya bukan orang lain. The benchmark is you. Tapi pembandingnya adalah diri Anda sendiri. With what you have available. Dengan apa yang Anda sudah punya sekarang. Make the best out of it. Pakailah itu jadi yang terbaik dari versi Amen. diri Anda sendiri. You know, many times we make excuses to be mediocre. Seringkali kita buat alasan untuk jadi orang yang biasa-biasa. I don't have the finances, Oh, saya kan nggak cukup uangnya. the connections, Saya nggak punya koneksinya. the education. Saya nggak pintar, nggak punya edukasi. The staff? Saya nggak punya Staff? Yeah. Saya nggak punya staff. Mediocrity is an excuse. Jadi untuk jadi biasa-biasa itu adalah sebuah alasan But aja. excellence is a choice. Tapi jadi excellent adalah sebuah pilihan. Excellence starts with the choice to give the best with what you have. Excellence itu dimulai saat kita memilih untuk berikan yang terbaik dari apa yang kita punya. And everybody said, Semua katakan, Amen. amin. Listen, if you can't make the best out of what you have right now, Dengar, kalau Anda nggak bisa buat yang terbaik dari apa yang Anda punya sekarang, what makes you think that if you had more, that you would make the best out of that? apa yang buat Anda berpikir bahwa kalau Anda bisa punya lebih banyak, Anda bisa jadi yang terbaik dari apa yang Anda punya nanti? You know, I can imagine people saying, but I'm not as blessed as New Life Church. Tapi mungkin banyak dari Anda yang berkata, oh saya kan nggak begitu terberkati seperti New Life Church. What? We started from zero. Anda tahu Zero. bahwa kita mulai dari nol. You know, I remember at the early center stage days downstairs. Saya ingat waktu di zaman-zaman itu masih center stage di sini ya. We were horrible. Kita benar-benar parah. Lacking so many areas. Kekurangan di banyak area. For example, our projector. Contohnya proyektor kita. It would almost always fail. Itu hampir selalu mau dipakai, selalu rusak. Every Sunday I was stressed out Tiap minggu saya pusing. because it almost felt the chance for the projector to fail is 50-50. Karena kemungkinan bahwa proyektornya itu gagal dipakai atau rusak itu 50-50. Stress, man. Stres banget. But excellence is being your best with what you have. Tapi kan excellence berarti menjadi yang terbaik dengan apa yang Anda punya. You don't compete with others. Anda gak bandingkan dengan orang lain. You compete with yourself. Tapi Anda bandingkan dengan diri Anda sendiri. Am I better today than I was last year? Apakah saya lebih baik daripada saya tahun lalu? Am I more healthy today than I was last year? Apakah saya itu lebih sehat daripada saya tahun lalu? And excellence comes from the word excel. Dan excellence itu berasal dari kata Excel. Not the program used on a laptop. Bukan program Excel di laptop ya. No. Excel means being exceptionally good. Tapi Excel berarti menjadi secara luar biasa baik. And we only excel if we constantly give our best. Dan kita cuma bisa Excel menjadi yang terbaik, yang lebih baik, kalau kita terus-menerus berikan yang terbaik juga. And church, today I want to leave you with 3 points. Dan gereja hari ini saya mau bagikan 3 poin buat Anda. Are you ready, church? Apakah Anda siap gereja? Please write them down. Anda tulis ya. Point number 1. Yang pertama, Excellence attracts. excellence itu menarik perhatian. Everybody say, excellence attracts. Semua katakan excellence menarik perhatian. 2, 3. Excellence menarik perhatian.
You know, many years ago, Anda tahu berapa tahun yang lalu, we had one church member and I went with him for coffee. ada salah satu jemaat kita dan saya minum kopi dengan dia. And I asked him, Dan saya tanya, hey, why did you move to Life Church? What made you want to be planted in NLC? dan saya tanya dia, apa yang buat kamu mau memilih untuk tertanam di New Life Church? And I never forget his answer. Dan saya nggak pernah lupa jawabannya. This is what he said. Ini apa yang dia katakan? Pastor, you know, when I came to Life Church the first time, I Yes. noticed Pastor, saat saya datang pertama kali ke New Life Church, saya lihat your Life Church is small. New Life Church memang kecil. I thought kurang ajar. Saya pikir kurang aja. But then he said this, Tapi dia katakan ini, but you guys are excellent. tapi Anda semua tuh excellent loh. All you volunteers, excellent. Semua volunteer, sukarelawan, pelayan Tuhan, excellent. Your ushers, excellent. Para usher, excellent. You don't slack off making excuses. Dan nggak buat-buat alasan karena apa mau malas-malasan. We don't have to do our best since we're so small. Kita kan kecil, jadi nggak usah beri yang terbaik. Anda nggak ngasih alasan itu. But you guys take church serious. Tapi kamu semua itu menganggap gereja ini secara benar-benar serius. And that's what made me want to be planted here. Dan itulah alasan kenapa saya mau tertanam di gereja ini. Wow. Wow, Excellence attracts. excellence itu menarik perhatian. How many of you love culinary? Berapa dari Anda suka kuliner? Gak usah tanya kita, kalau lihat tubuh kita langsung tahu kita suka culinary. Benar. I love visiting other cities just to try the food. Saya suka untuk keliling kota lain itu cuma untuk mau coba makanannya. When you go for a culinary trip to another city, Kalau Anda pergi kulineran ke kota lain, you don't say, nggak mungkin kan Anda katakan, makanan yang biasa-biasa apa ya di sini? No, of course not. You ask, what's the best pasti here? kan Anda tanyanya apa yang terbaik, makanan apa yang paling enak di sini. Langsung you says, amen. Because excellent, you know, in fact, every time I go to a restaurant, Diki, Bahkan kalau saya pergi ke restoran ya, the first question I ask the waiter, pertanyaan yang saya tanya kepada pelayannya, you know it, right? saya tahu Apa? apa yang paling enak. Ya, What's the best seller? apa yang best seller. Because excellence attracts. Karena excellence itu menarik perhatian. To all the singles, Untuk semua yang single, want to get a partner? mau punya pasangan, Take care of yourself. Anda harus perbaiki diri Anda. Groom yourself. Harus merawat diri Anda. Be excellent in the way you represent yourself. Jadilah excellent dengan cara Anda menampilkan diri Anda. Diki, something that's excellent is head turning. Sesuatu yang punya excellence itu selalu membuat orang tertarik. Whoa. Don't let it be. Whoa. Jangan sampai kayak, Because you don't take care of your body. karena Anda nggak merawat tubuh Anda. 1 Samuel chapter 16 verse 7 says. 1 Samuel 16 ayat 7 berkata, Diki, read it fast please. tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati. Iya, Tuhan melihat hati. Tapi bosmu punya mata. Melihat kamu, pekerjaanmu. Come on man. Tuhan melihat hati, yes. Tapi gebetanmu bukan matanya besar-besar. So guys, please come on. Be excellent. Jadi mari kita jadi excellent juga. Gebetanmu buka hidungnya besar-besar. Kalau pacaran udah bau, apalagi pas pacaran. Kalau pacaran udah bau, apalagi pas marriage. Guys, please. Your boss, your colleagues, the people around you use their eyes. Bos Anda, teman kerja Anda, orang-orang di sekitar Anda semuanya kan pakai mata. If what they see isn't attractive, Dan kalau apa yang mereka lihat itu nggak menarik, it's even harder to get attracted by what's not seen, your heart. maka semakin susah untuk mereka bisa tertarik dengan apa yang nggak bisa kelihatan, yaitu hati Anda. If the person from the outside they see isn't attractive, Kalau orang lihat di luarnya nggak menarik, it's hard to see who we are on the inside. susah sekali untuk bisa lihat Anda di dalam, susah sekali untuk bisa melihat versi dalam diri Anda. Because our outer qualities is a physical expression of our inner qualities. Karena kualitas kita yang di luar adalah ekspresi fisik dari apa yang ada di dalam, Say kan? one more time. Saya katakan sekali lagi. Our outer qualities is a physical expression of our inner qualities. Kualitas kita yang di luar adalah ekspresi fisik dari apa yang ada di dalam kita. So church, if you want to be excellent, Jadi gereja kalau Anda mau jadi you excellent, gotta respect who you are in God. Anda harus hormati, hargai siapa diri Anda di dalam Tuhan. Sons and daughters of the Most High. Putra dan juga anak perempuan dari Allah yang luar biasa. Be excellent in the way how you represent yourself. Jadi jadilah excellent dengan bagaimana Anda menunjukkan atau menampilkan diri Anda. Point one, excellence attracts. Yang pertama tadi, excellence itu menarik perhatian. Point number two, Yang kedua sekarang,
Excellence brings promotion. Excellence mendatangkan promosi. Everyone say, excellence brings promotion. Semua katakan excellence mendatangkan promosi. Excellence brings Mendatangkan promotion. Yes. You know, I want to show this picture. Anda tahu saya mau tunjukkan satu foto ini. This is Pastor Bobby Chow. Ini adalah Pastor Bobby Chow. He was my Bible school principal back in my Bible college. Dia waktu itu kepala sekolah Alkitab saya. But let me tell you his story. Tapi biarkan saya ceritakan ceritanya dia. Over 25 years ago, he himself was a student at my Bible college. Sekitar 25 tahun yang lalu, dia sendiri juga adalah seorang murid di sekolah Alkitab itu. He was a good student, Dickie, but there were many good students in his batch. Ya memang dia murid yang baik, tapi kan banyak murid yang baik di angkatannya. You know, but he was excellent. Tapi waktu itu dia excellent banget. He was always not just on time, but early. Dia nggak cuma selalu on time, tapi selalu lebih awal. A message for all Indonesians, early, on time. Sebuah pesan untuk semua orang Indonesia, on time, He, lebih awal. he was going the extra mile. Dia bahkan berikan lebih dari apa yang seharusnya. And his teacher took notice that he's always early. Dan gurunya perhatikan bahwa memang dia selalu awal. He didn't have like specific amazing skills. Dia nggak punya sebuah skill yang mungkin mencolok atau luar biasa. He was just excellent in how he represented himself. Dia cuma ya excellent aja dengan bagaimana dia menampilkan dirinya. When he graduated from Bible college, his teacher, his pastor came to him Waktu dia lulus dari sekolah Alkitab itu, pastornya datang ke dia. and he said, "Do you want to work here?" Dan dia katakan, kamu mau kerja nggak di sini? And then he made him the principal of the Bible college. Dan dia akhirnya dijadikan kepala sekolah dari sekolah Alkitab itu. And today, many years after, he's in a senior leadership, one of the senior pastors of City Harvest Church in Singapore, the second largest church in Singapore. Dan hari ini banyak tahun setelah itu sekarang dia menjadi pemimpin kedua tertinggi di gereja City Harvest Church, yaitu gereja yang terbesar kedua di Singapura. Wow. Luar biasa. But it all started because he was excellent. Tapi semua dimulai karena dia menjadi orang yang excellent. And excellence brings promotion. Dan excellent itu mendatangkan promosi. Pastor Bobby is an amazing person. Every time I'm in Singapore, we have coffee. Very smart guy. Dan Pastor Bobby orang yang luar biasa, dia pintar, begitu baik. Dan setiap kali saya ke Singapura, saya selalu minum kopi dengan dia. One day we gotta invite him here. Dan suatu hari nanti kita akan undang dia juga ke sini. You know, Booker T. Washington said, Booker T. Washington berkata, excellence is to do a common thing in an uncommon way. excellent itu berarti kita lakukan hal yang biasa dengan cara yang gak biasa. So Dickie, how can I be excellent? Jadi gimana caranya kita menjadi excellent? How can I do something common in an uncommon way? Bagaimana kita bisa melakukan sesuatu yang biasa dengan cara yang gak biasa? Here's some thoughts, write them down. Ini ada beberapa ide caranya dan biarkan Anda bisa tulis juga. First of all, go the extra mile. Yang pertama, berikan lebih dari apa yang seharusnya. If you're working somewhere, do more than is expected. Kalau Anda bekerja di suatu tempat, lakukan lebih dari apa yang diharapkan oleh bos Anda. Colossians chapter 3 verse 23 to 24 says, Kolose 3, 23-24 berkata, can you read it for us? saya bacakan. Pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu, hendaklah kalian mengerjakannya dengan sepenuh hati. Seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani. Stop. First says work and now it says serve. Coba perhatikan, pertama tadi dikatakan bekerja, lalu dikatakan lagi melayani. What is it? Kok bisa gitu ya? Okay, let's continue reading. Kita baca lagi. Dan bukan hanya manusia. Ingatlah bahwa kalian akan menerima upah dari Tuhan. Stop. If you do it with all your heart, as if unto God and not man. Kalau Anda lakukan bekerja dengan hati Anda seolah-olah untuk Tuhan, bukan untuk manusia, God will reward you. Tuhan akan berikan upah hadiah buat Anda. Let's continue reading. Saya lanjutkan. Apa yang disediakan Tuhan untuk umatnya, itulah yang akan diberikan kepadamu. Sebab majikan yang sebenarnya sedang dilayani oleh kalian adalah Kristus sendiri. Amen. And again the word served is being used. Dan lagi-lagi kata-kata melayani dipakai di sini. Earlier it said work. Pertama dikatakan bekerja, Now serve. sekarang melayani. What does it mean? Apa artinya? It means Artinya, whatever work God entrusts you to do, it's like service, ministry unto the Lord. berarti apapun yang diberikan Tuhan, dipercayakan kepada Anda, itu seperti sebuah pelayanan kepada Tuhan. Doesn't matter how small it may seem. Gak peduli berapa kecil mungkin tampaknya. Let me read the same verse from the Message translation. Biarkan saya bacakan ayat yang sama, tapi dari terjemahan bahasa Inggris, Message translation. It's even more clear. Maka lebih clear di sana. It says, servants, do what you're told by your earthly masters. Dikatakan, para pelayan lakukan seperti apa yang dikatakan oleh
Tuhan Anda di bumi. Notice it doesn't say your Christian bosses. It says earthly masters. Perhatikan bahwa tulis sini bahwa bukan bos-bos yang Kristen, tapi adalah bos-bos Anda yang ada di dunia. And then it says, and don't just do the minimum. Jadi juga dikatakan lagi, jangan cuma lakukan yang minimum atau yang biasa aja. Everybody say minimum. Semua katakan minimum. Devil gets you just by. Do your best. Work from the heart for your real master, for God. Tapi lakukan yang terbaik. Lakukan itu dari hati Anda. Yaitu karena master atau Tuhan yang sebenarnya dari Anda adalah Tuhan. Confident that you'll get paid in full when you come into his inheritance. Jadi supaya Anda bisa percaya diri, Anda bisa dapatkan upah secara full kalau nanti berbicara mengenai warisan dari Tuhan. Keep in mind always that the ultimate master you're serving is Christ. Teruslah ingat bahwa Tuhan Anda yang sejati yang sebenarnya itu adalah Kristus. The sullen servant who does showy work will be held responsible. Pelayan yang selalu bete dan melakukan pekerjaan yang terbaik atau pekerjaan yang buruk akan nanti bertanggung jawab. And I love the last sentence. Dan saya suka sekali kalimat terakhir. Being a follower of Jesus doesn't cover up bad work. Menjadi pengikut Yesus itu tidak menutupi pekerjaan jelek. Wow. Wow. Slap in my face. Tamparan buat pipi saya. New Life Church, do your best. Jadi New Life Church lakukan yang terbaik. Go the extra Lakukan mile. bahkan lebih dari apa yang seharusnya. Work from your Dan heart. bekerjalah dari hati. Even though you feel no one sees you. Meskipun Anda merasa nggak ada yang lihat. Because your real boss, Karena bos Anda yang sejati, God, Tuhan sees you. melihat Anda. And he's a rewarder. Dan dia adalah seorang pemberi upah. And what is hidden won't always be hidden. Dan sesuatu yang tersembunyi nggak akan selamanya tersembunyi. Do your best and let God do the rest. Lakukan yang terbaik dan biarkan Tuhan lakukan sisanya. Do the natural and God will do the supernatural. Lakukan yang natural dan Tuhan akan lakukan yang supernatural. How can I do something common in an uncommon way? Gimana caranya saya bisa lakukan sesuatu yang biasa dengan cara yang gak biasa? I said go the extra mile. Saya katakan yang pertama, lakukan lebih dari apa yang seharusnya. Secondly also, Yang kedua juga, if you get an idea, write it down. kalau Anda punya ide, tuliskan. Often God will give us inspiration. Seringkali Tuhan berikan kita inspirasi kan. Ideas that will just pop up. Ide yang tiba-tiba muncul di kepala kita. And ideas don't always come twice. Dan ide itu gak selalu muncul 2 kali So loh. write them down. Jadi kalau Anda muncul itu di kepala Anda, tuliskan. Dickie, how can you do something common in an uncommon way? Jadi gimana caranya kita bisa lakukan hal yang biasa dengan cara yang gak biasa? Third thing is, ask yourself, how can I do it better? Yang ketiga, tanyakan kepada diri Anda, gimana caranya saya bisa melakukan itu dengan lebih baik? Don't think, how can I become bigger? Jangan berpikir, oh gimana caranya saya bisa lebih besar? No, think how can I become better? Tapi mulai berpikir bagaimana saya bisa menjadi lebih baik. While mediocrity settles for what is, Kalau Anda cuma mau biasa-biasa, Anda cuma cukup, ya udahlah, apa yang ada saya terima. excellence strives for what can be. Sedangkan kalau Anda excellence, Anda mau menjadi apa yang tujuan Anda, apa yang Anda mau, itu adalah yang Anda kejar. Excellence is the accumulation of many tiny betterments. Excellence adalah akumulasi dari begitu banyak penambahan baik yang lebih kecil, yang kecil-kecil. They seem like small improvements, Mungkin seperti kayak improvement yang kecil-kecil, but after a while they become bigger and it becomes like a mountain. dan semakin lama semakin banyak seperti peribahasa kan, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Yes. Excellence is a journey, not a destination. Jadi excellence itu adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah tujuan. It's an ongoing process. Ada proses yang selalu berlanjut. That's why the Bible says we go from glory to glory to glory. Karena itu Alkitab katakan kita pergi dari satu kemuliaan ke kemuliaan berikutnya, ke kemuliaan berikutnya lagi. Dickie, excellence doesn't just happen Jadi excellence tuh gak cuma begitu aja terjadi. by accident. Oh dengan mungkin kecelakaan atau apa, tiba-tiba terjadi gitu. Enggak. Excellent there? No. Tiba-tiba aja, oh ya excellent. Enggak lah. Our church, our Sunday service didn't just level up by itself. Dan bahkan ibadah kita hari Minggu gak level up dengan gitu aja, gak diapa-apain kan. There was a process. Tapi ada proses. Lots of plannings involved. Ada perencanaan. Hard work. Ada kerja keras. That led us to leveling up, becoming better. Dan itulah semua yang membuat kita bisa naik level menjadi lebih baik. So the first point was excellent tracks. Jadi yang pertama tadi kan poinnya adalah kalau kita excellent itu kita menarik perhatian. Second point is excellence brings promotion. Yang kedua, excellence itu mendatangkan promosi. And finally, point number 3, excellence honors God. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu excellence itu memuliakan Tuhan. Everybody say excellence honors God. Semua katakan excellence memuliakan Tuhan. 2, 3. Excellence memuliakan
Tuhan. God. Amen. Matthew chapter 5 verse 16 says, Matius 5 ayat 16 berkata, I'm reading from the Amplified Version. saya baca dari translation Amplified. Let your light shine before men in such a way that they may see your good deeds and your moral excellences. Biarkan sinarmu itu terpancar dari manusia dengan cara demikian sehingga mereka tahu perbuatan baik dan juga excellence-mu. And recognize and honor and glorify your Father who is in heaven. Dan mereka juga bisa melihat dan memuliakan Bapa mereka yang ada di surga. Diki, you know what's God's ultimate purpose in your life? Diki, apakah kamu tahu apa tujuan utama Tuhan dari hidupmu? It's not for you to just be saved. Bukan buat kita untuk bisa selamatkan, It's for Him to get the glory. tapi buat Dia untuk mendapatkan kemuliaan. 1 Peter chapter 2 verse 9 says, 1 Petrus 2:9 berkata, again I read from the Amplified Version. lagi-lagi saya baca dari Amplified Translation. I love the Amplified Version taken from the original. Saya suka versi Amplified daripada yang original. No, because it's taken from the Oh, original. karena diambil dari original. Yes. It says, but you are a chosen race, a royal priesthood, a consecrated nation. Dikatakan bahwa kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat rajani dan juga bangsa yang sudah disucikan, dikhususkan. A special people from God's own possession. Umat yang spesial yang merupakan kepemilikan Tuhan. So that you may proclaim the excellencies, the wonderful deeds, and the virtues, and the perfections. Supaya kamu juga bisa mempancarkan keluarbiasaan, keekselenan dan juga hal yang baik, semua yang sempurna. Of Him who called you out of the darkness into His marvelous light. Dari Dia yang memanggil Anda dari kegelapan menuju kepada sinarnya yang luar biasa. How excellent you are represents how excellent God is in your life. Seberapa excellent Anda, itu menunjukkan seberapa excellent Tuhan dalam hidup Anda. God is most glorified when I give my best for Him. Tuhan itu paling dimuliakan saat saya berikan yang terbaik buat Dia. Not only have we been chosen, Gak cuma kita udah dipilih, but we've been consecrated tapi kita udah dikhususkan, disucikan, dikuduskan. to share how wonderful, how beautiful, how excellent Untuk bisa membagikan betapa luar biasa, betapa indah, betapa excellentnya He is Dia to the world. bagi dunia. Excellence is not being the best, it's being your best. Excellence itu artinya bukan menjadi yang paling baik, tapi menjadi orang yang mengupayakan yang terbaik dari diri Anda. Excellence attracts. Excellence itu menarik perhatian. Excellence brings promotion. Excellence mendatangkan promosi. And excellence honors God. Dan excellence itu memuliakan Tuhan. Did you learn something new, Life Church? Apakah Anda belajar sesuatu nih Life Church? And I want to ask all the musicians and the singers to come on stage. Dan saya mau undang para pemusik dan juga penyanyi untuk bisa maju. And as I close, I want to share this. Dan saat saya mau tutup ini, saya mau ceritakan ini. I was always fascinated with Stephen in the Bible. Saya selalu terpukau dengan cerita di Stefanus dalam Alkitab. How when he died, God stood up from His throne. Gimana saat dia mati, Tuhan berdiri dari tahtanya. Wow. Itu kan luar biasa. And it kept me wondering, Dan itu membuat saya berpikir, why did Stephen receive such an honor from the Most High? kenapa kok bisa sampai Stefanus mendapatkan kemuliaan yang luar biasa dari Tuhan? There were many greater than him. Kan karena masih banyak pelayan Tuhan yang lebih luar biasa pada dia. I mean, Stephen, he did not bring as many people to Christ as Peter. Stefanus kan nggak sebanyak Petrus membawa orang kembali ke Tuhan. He did not plant as much churches as Paul. Dia juga nggak tanam gereja sebanyak Paulus. He did not travel as much as Luke. Dan dia juga nggak bepergian atau mungkin merupakan perjalanan misi sebanyak Lukas. But, Tapi and then it occurred to me, itu muncul pada saya. he was being his best. Dia saat itu melakukan yang terbaik dari dirinya. Not the best, Bukan yang paling baik dari seluruhnya, but his best Tapi with lakukan- what he had. tapi melakukan yang terbaik dari dirinya sendiri dengan apa yang dia punya. And he did it with Dan excellence. dia lakukan itu dengan excellent. One day, at the end of my life, Suatu hari nanti, di akhir hidup saya, when I breathe my last breath, saat saya hembuskan nafas terakhir, my desire is not to get a standing ovation from men. keinginan saya bukan untuk bisa dapat tepuk tangan dari manusia. I don't need men to give me standing ovation. Saya bahkan gak butuh manusia untuk berikan saya tepuk tangan. But what I'm longing for is that one day when God welcomes me into His presence, Tapi apa yang saya inginkan saat suatu hari Tuhan menyambut saya dalam hadiratnya, that He will say, di mana dia akan katakan, well done, my good and faithful servant. luar biasa pelayanku yang baik dan setia. You gave your best with what I gave you. Kamu telah berikan yang terbaik dengan apa yang sudah saya berikan. To hear these words from the Most High, Untuk bisa dengar kata-kata ini dari Tuhan yang paling luar biasa, that's what I'm striving for. itulah yang saya inginkan. Let's live a life of
excellence. Mari kita hidupi hidup yang penuh dengan excellent. God bless you. Tuhan berkati. Christ alone. Christ alone. He's Lord. Lord of all. Christ alone. One last time. Christ alone. Cornerstone. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. You are Lord. Lord of all. Tuhan atas kita semua. Hallelujah. Terima kasih. And you deserve our best. Dan kau pantas bisa dapatkan yang terbaik dari kita. And you already gave us your best. Dan kau juga telah berikan yang terbaik dari engkau. You gave us Jesus. Kau berikan Yesus. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Holy Spirit, thank you for speaking to every single person at home right now. Roh Kudus, terima kasih karena Tuhan sudah berbicara pada setiap dari kita di rumah. I pray that this is a message, a rhema for them. Saya berdoa supaya ini bisa menjadi sebuah rema, sebuah pesan bagi mereka. Help them to always want to be excellent for your glory. Bantu mereka supaya selalu mau menjadi excellent untuk kemuliaan-Mu. We want to glorify your name, Dan Jesus. kami mau memuliakan nama-Mu We senantiasa, know our Yesus. time on earth is limited, Kami tahu bahwa waktu kami di bumi itu terbatas. but we want to make the best out of what we have right now. Tapi kami mau jadikan yang terbaik dari apa yang kita punya sekarang. The best of our time, Yang terbaik dari waktu kami. the best of our energy, Terbaik dari energi kami. the best of our finances. Terbaik dari keuangan kami. We want to use it to be excellent for you, Jesus. Kau mau pakai itu semua itu bisa menjadi excellent bagi Engkau, In your Yesus. mighty name, I Di pray. dalam nama-Mu kami berdoa. Everybody said, Semua katakan, Amen. God bless you. Tuhan berkati. Hai Church, gimana kabarnya? Saya senang sekali bisa bertemu dengan Anda semuanya di Sunday Celebration Service. Saya percaya Anda semuanya dalam keadaan yang sehat dan pastinya diberkati oleh Tuhan ya. Amin. Nah, saya mau menyapa nih untuk Anda semua yang baru pertama kali join. Jangan lupa untuk mengisi welcoming card yang ada di description box di bawah ini. Welcome to the family. Nah, A Journey Through the Old Testament, Bible Study bersama dengan Pastor Carson Mark akan diadakan di hari Selasa ini, tanggal 23 Maret, jam 8 malam di IGTV New Life Indonesia. See you there! Jangan sampai kelewatan ya, Encountering Jesus with Pastor Irwan Alexander yang selalu diadakan di setiap hari Kamis. Nah, untuk Kamis ini di tanggal 25 Maret jam 7.30 malam live on Instagram. Mari yuk kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan melalui puji-pujian dan penyembahan yang pastinya mengubahkan. Nah, minggu depan nih kita akan kembali dilayani oleh Pastor Carson Mark dengan pengajaran akan kebenaran firman Tuhan. Jangan lupa untuk siapin catatan ya, karena saya yakin akan ada banyak rema yang Anda dapatkan. Church, are you excited? Karena saya excited banget nih, karena di bulan April, tepatnya tanggal 2 April, kita akan bersama-sama mengadakan ibadah Jumat Agung yang akan dilayani oleh Pastor Dennis Daniel. Dan di hari Minggunya, tepatnya tanggal 4 April, kita akan kembali bersama-sama mengadakan KKR Kesembuhan dan Mujizat yang pastinya dilayani oleh Pastor Irwan Alexander.
Jangan lupa untuk mencatat tanggalnya ya, karena ibadah ini akan diadakan secara online. Nah, khusus bagi Anda semua yang mengalami sakit atau membutuhkan pemulihan, jangan lupa untuk langsung bisa mendaftarkan diri di nomor gereja yang tertera atau melalui direct message di Instagram New Life Indonesia untuk pengarahan yang lebih lanjut. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dan saya akan memandu Anda semuanya dari sini. Berikut akan ada QR Code dan juga nomor rekening gereja di layar Anda. Dan Anda bisa mempost video ini untuk mempersiapkan persembahan. Dan apabila Anda sudah siap, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu dan berkat-Mu hingga saat ini. Sebentar kami akan memberikan persembahan, berkatilah tangan-tangan yang memberi, dan pakailah semoga persembahan ini bisa menjadi pelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Happy giving, church! Dan bagi jemaat yang ingin mengembalikan persembahan persepuluhan, Anda juga dapat memberikannya melalui rekening gereja yang tertera. Hi Alive, di Sabtu ini kita semua akan bareng-bareng beribadah online via YouTube ya. Dan di mana Sabtu ini kita akan kedatangan tamu spesial, yaitu Ibu Gembala Jessica Hendra yang akan memberkati kita semua dengan kebenaran akan firman Tuhan. So guys, don't miss out. Dan untuk Bapak Ibu sekalian, ibadah New Life Kids di minggu depan akan diadakan via Zoom. Untuk informasi lebih lengkap, Anda bisa langsung direct message ke Instagram newlifekids.indonesia atau menghubungi nomor gereja yang tertera. Saya rasa sekian untuk info di minggu ini. Saya nggak henti-hentinya juga mengingatkan Anda semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dan jangan lupa jaga kesehatan Anda juga ya. Stay safe, God bless you, and see you next week. Baik, hari ini kita ada 3 prayer request. Mari sama-sama saya undang New Life Church untuk bisa berdoa bersama. Yang pertama kita berdoa untuk kesehatan mata yang tiba-tiba berkabut. Dan kedua kita berdoa untuk proses pembangunan dan pindah rumah agar berjalan dengan cepat dan lancar. Dan yang ketiga berdoa untuk kesembuhan dari penyakit asma dan asam lambung. Mari New Life Church arahkan tangan kalian ke layar kaca saat ini dan kita berdoa bersama. Tuhan, kami percaya Tuhan Kau mampu untuk menyembuhkan Tuhan, dan Kau adalah Raja dan segala Raja. Kami percaya Tuhan, kami serahkan permasalahan mata yang berkabut dan juga dari penyakit asma dan asam lambung. Kau berikan kesembuhan Tuhan saat ini. Kau berikan mereka damai sejahtera Tuhan, bahwa Engkau adalah Raja yang bertahta, bahwa Engkau adalah Tuhan yang mampu untuk menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Juga berdoa untuk proses pembangunan dan pindah rumah untuk berjalan dengan lancar. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu tidak pernah mengecewakan dan penyertaan-Mu selalu ya dan amin. Thank you Jesus, in Jesus name we pray. Amen. Alright church, are you blessed today? Berkati hari ini. I'm really blessed. Saya sangat terberkati. Let's close in a prayer. Mari kita tutup dengan doa. Let's lift our hands together. Mari kita angkat tangan kita bersama. May the Lord bless you and keep you. Biarkan Tuhan memberkati dan menjaga Anda. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. Dan berikan wajahnya bersinar dan juga berikan Anda kasih karunia. The Lord turn His face toward you and give you His peace. Dan berikan Dia memandang Anda, juga berikan Anda damai sejahtera. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Yesus kami berdoa. And everybody said, Dan semua katakan, Amen. Happy Sunday. Selamat hari Minggu. God bless you. Tuhan berkati. Yesus kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan diriku Terima kasih sudah bergabung bersama kami di dalam ibadah online kami.
Apabila Anda membutuhkan informasi, Anda dapat menghubungi kami melalui Instagram atau call center. Have an awesome week ahead, stay safe, and God bless you.